FTSE Global Equity Index merupakan salah satu indeks bergengsi dunia yang melibatkan sekitar 19.000 perusahaan publik lebih dari 40 negara, baik pasar maju maupun berkembang. Indeks ini menjadi acuan penting bagi investor dalam melakukan diversifikasi dan strategi investasi global. PT Gunanusa Era Mandiri Tbk mengamankan fasilitas kredit dari Bank CTBC Indonesia. Fasilitas kredit yang dikantongi Gunanusa Era Mandiri mencapai Rp212,85 miliar, di mana kredit investasi sebesar Rp164,85 miliar dengan tenor 8 tahun serta fasilitas modal kerja berbasis Omnibus Line senilai $3 juta atau sekitar Rp48 miliar. Pemirsa, PT MNC Capital Indonesia Tbk resmi masuk ke dalam FTSE Global Equity Index Series kategori Microcap untuk periode September 2025. Pencapaian ini menegaskan kepercayaan investor global terhadap fundamental perusahaan, sekaligus memperkuat posisi BCAP di pasar keuangan internasional. FTSE Global Equity Index merupakan salah satu indeks bergengsi dunia yang melibatkan sekitar 19.000 perusahaan publik lebih dari 40 negara, baik pasar maju maupun berkembang. Indeks ini menjadi acuan penting bagi investor dalam melakukan diversifikasi dan strategi investasi global. Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka menyampaikan bahwa masuknya perseroan ke dalam indeks FTSE Global menandakan validitas fundamental perusahaan dan peningkatan eksposur investor global. Perseroan terus mengembangkan Super App Motion Bank dan solusi digital inovatif seperti layanan flash untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Kinerja keuangan perseroan pada semester pertama 2025 menunjukkan hasil positif dengan pendapatan konsolidasian sebesar Rp1,87 triliun, tumbuh 22,3% secara tahunan. Kontribusi pendapatan bunga dan dividen sebesar Rp1,04 triliun, ditambah lonjakan pendapatan premi bersih dan pendapatan digital yang signifikan, mendukung peningkatan laba bersih menjadi Rp107,1 miliar. Sementara itu, perseroan resmi memperkenalkan Flash, rebranding dari platform Flash Mobile yang merupakan solusi payment gateway generasi baru yang lebih modern, cepat, dan mudah digunakan. Dengan platform baru ini, merchant dapat melakukan onboarding instan melalui website resmi dan tanpa prosedur rumit. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Gunanusa Era Mandiri Tbk atau Guna mengamankan fasilitas kredit senilai lebih dari Rp200 miliar dari Bank CTBC Indonesia, di mana dana segar ini akan dipakai untuk ekspansi pabrik baru dan kebutuhan modal kerja perusahaan. PT Gunanusa Era Mandiri Tbk mengamankan fasilitas kredit dari Bank CTBC Indonesia. Fasilitas kredit yang dikantongi Gunanusa Era Mandiri mencapai Rp212,85 miliar, di mana kredit investasi sebesar Rp164,85 miliar dengan tenor 8 tahun serta fasilitas modal kerja berbasis Omnibus Line senilai $3 juta atau sekitar Rp48 miliar. Pinjaman jangka pendek ini memiliki masa berlaku maksimal 180 hari. Manajemen menyebut dana pinjaman akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di kawasan industri Kitix, Karawang. Selain itu, pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, khususnya impor bahan baku. Perseroan bergaskan transaksi ini tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan, hukum, maupun keberlangsungan usaha. Meski nilainya mencapai sepertiga ekuitas perusahaan per akhir 2024, fasilitas ini dikategorikan sebagai transaksi material. Namun Gunanusa memastikan pinjaman bukan merupakan transaksi afiliasi atau mengandung benturan kepentingan sesuai aturan OJK. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis perusahaan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk menargetkan pertumbuhan penjualan 2 digit hingga akhir tahun 2025. Perusahaan optimistis mempertahankan tren positif yang sudah terlihat selama semester pertama sebagai momentum untuk bertumbuh berkelanjutan dari tahun ke tahun. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk menargetkan pertumbuhan penjualan 2 digit hingga akhir tahun 2025. Cimory mencatatkan penjualan sebesar Rp5,14 triliun pada semester 1 2025, naik 16,59% dibandingkan Rp4,41 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, laba periode berjalan turut meningkat 23,8% menjadi 993,8 miliar rupiah dari 802,4 miliar rupiah. Untuk mencapai target tersebut, Cimory fokus mengembangkan produk inovatif di segmen premium dairy dan premium consumer foods. Perusahaan juga memperkuat pemasaran digital, memperluas jangkauan produk keluar Pulau Jawa dan Sumatera, serta meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi. Pada kuartal pertama 2025, perseroan membukukan pendapatan bersih 2,44 triliun rupiah, tumbuh 12,41% secara tahunan. Segmen makanan konsumsi menjadi kontributor utama pendapatan dengan pertumbuhan 30,89%, meskipun segmen produk olahan susu mengalami penurunan 10,59%. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Kimia Farma Tbk optimistis dapat meningkatkan kinerja keuangan di kuartal ketiga dan keempat tahun 2025. Perusahaan farmasi plat merah ini fokus pada strategi profitabilitas dan efisiensi di setiap lini usaha guna mendorong perbaikan keuangan sesuai dengan transformasi bisnis yang tengah dijalankan. PT Kimia Farma Tbk atau KF optimistis dapat meningkatkan kinerja keuangan di kuartal ketiga dan keempat tahun 2025. Perseroan menjelaskan 3 strategi utama perusahaan, di mana pertama memperkuat fundamental bisnis dengan menyederhanakan portofolio dan mendorong produk unggulan bernilai tinggi dan margin kompetitif. Kedua, mengoptimalisasi saluran penjualan demi memperluas jangkauan dan penetrasi pasar. Ketiga, memperkuat digitalisasi serta inovasi produk sesuai tren kesehatan masyarakat. Kimia Farma juga berhasil menurunkan beban produksi dan operasional secara signifikan. Beban pokok penjualan turun 1,02% menjadi 6,99 triliun rupiah dan beban usaha turun 15,68% menjadi 3,79 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan laba bruto sebesar 4,96% secara tahunan. Pada 2024, kerugian bersih Kimia Farma berhasil disusutkan 46,56% dari 2,26 triliun rupiah menjadi 1,2 triliun rupiah. Transformasi bisnis dan pembenahan internal yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan ini yang diharapkan berlanjut untuk meningkatkan profitabilitas di paruh kedua 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA percaya diri dapat memaksimalkan peluang yang terbuka dari perjanjian perdagangan Indonesia dengan beberapa negara dan kawasan. Perusahaan kawasan industri ini melihat momentum positif setelah langkah strategis Indonesia dalam menurunkan tarif dan memperkuat kerjasama dagang internasional. Setelah gejolak dagang global di awal tahun, Amerika Serikat menurunkan tarif tambahan produk impor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Langkah ini membuka ruang lebih besar bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar Amerika, sekaligus memberikan keuntungan langsung bagi eksportir dan industri terkait, termasuk kawasan industri seperti Jababeka. Selain Amerika Serikat, Indonesia juga semakin memperkuat hubungan dagang dengan Uni Eropa melalui IU-CEPA dan dengan Peru melalui IP-CEPA. KIJA meyakini perjanjian dagang ini akan membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan peningkatan ekspor. Mengantisipasi peluang tersebut, perseroan terus memperkuat pengembangan infrastruktur dan layanan untuk menarik investor baru serta mendukung pertumbuhan bisnis kawasan industri. Optimisme ini didukung keyakinan bahwa perjanjian dagang yang lebih terbuka akan memperluas jaringan pasar dan membantu perusahaan berkembang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.